Shalom saudara, kita sekarang akan membahas bagian yang menarik. Ini bagian pemerintahan akhir dunia, Wahyu pasal 13. Kita sampai sekarang ke bagian sangkakala ke-7 yang adalah celaka ketiga mengenai kerajaan akhir atau pemerintahan akhir yang adalah juga orang sering bilang masa antikris, yang adalah masa 3,5 tahun atau 3,5 masa terakhir. Kita akan lihat apa yang Alkitab tulis yang sebenarnya. Karena luar biasa, firman Tuhan itu luar biasa. Mari kita lihat. Sebelum kita masuk ke Wahyu 13, saya mau mengingatkan apa yang dibahas bagian sebelumnya. Karena kita menang. Karena Tuhan menang dan umat Tuhan berkemenangan. Akan ada umat yang dewasa, umat yang menyelesaikan rencana Tuhan. Dan menyelesaikan rencana Tuhan dengan darah anak domba, kesaksian, dan tidak mengasihi nyawa sampai kepada maut, mengakibatkan pemerintahan setan di udara hancur. Sehingga setan jatuh ke bumi, ada di bumi, dan tahu waktunya sangat singkat. Karena itulah, ya inilah senjata terakhirnya. Dalam kondisi putus asa, dalam kondisi marah karena kalah, inilah kesempatan terakhir setan untuk bekerja. Mari kita lihat apa yang terjadi. Inilah tentang sangkakala terakhir, sangkakala ke-7. Lalu aku melihat seekor binatang atau monster. Kita udah belajar di kitab Daniel, monster adalah pemerintahan manusia yang menentang Tuhan. Keluar dari dalam laut. Dari laut artinya dari bangsa-bangsa. Bertanduk 10, berkepala 7. Ini seperti gambaran Wahyu 12, tapi ada beda sedikit. Tanduknya ada 10 mahkota. Biar kita jelas dulu. Di Wahyu 12, jadi naga itu melambangkan setan sendiri. Sedangkan monster atau binatang melambangkan manusia, pemimpin manusia yang memerintah di bumi ini, yang kelihatan wujudnya, orang gitu maksudnya. Pemerintahan akhir. Nah, gambarannya sangat-sangat mirip, paralel sekali, kecuali beda di mahkota. Apa bedanya? Bedanya di mahkota. Ini hanya sekedar perlambang. Kalau naga ada mahkota di kepalanya melambangkan pemerintahan setan. Karena naga melambangkan setannya. Sedangkan monster atau itu memiliki mahkota di atas tanduknya melambangkan kekuasaan kerajaan akhir atas bangsa-bangsa. Tanduk itu ngomong pemerintahan manusia yang dikuasai. Tapi ini satu kubu kok mereka. Nah, binatang yang melihat itu serupa macan tutul. Kaki seperti beruang, mulut seperti singa. Ini kan gambaran monster-monster yang ada di kitab Daniel. Mirip, tapi binatangnya serupa macan tutul. Kenapa? Karena fokus pada kerajaan Yunani. Karena gambarannya, pada waktu kerajaan Yunani, mereka menindas orang percaya, bangsa kambing. Dan puncaknya, gambarannya di Daniel dibahas sampai detail. Daniel 11 itu pada saat zaman Antiochus Epiphanes, di mana menguasai bait suci dan menteror umat Tuhan. Sebagai lambang, antikris akhir zaman akan berbuat yang sama. Makanya Yohanes melihat binatang itu serupa macan tutul. Ya memang, serupa kerajaan Yunani yang membenci atau menindas umat Tuhan. Naga itu setan memberikan kekuatan, tahta kekuasaan yang besar. Maka tampak kepadaku satu kepala kena luka yang membahayakan hidupnya. Itu artinya ada krisis bangsa-bangsa. Tapi luka yang membahayakan itu sembuh. Nah, tapi dengan kehebatan, dengan tipu muslihat, bangsa itu dipulihkan sehingga seluruh dunia heran. Akhirnya dianggap seperti pahlawan. Jadi mengikuti pemerintahan akhir itu. Mengikuti pemerintahan antikris itu. Dan mereka menyembah naga. Saya mau menggarisbawahi hal ini.
naga kan setan. Dan mereka menyembah setan. Ngerti nggak? Ini pemisahan terakhir. Orang di pojokan ikut Tuhan, ikut Tuhan, ikut setan, ikut setan. Orang yang nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan pasti terbawa arus. Ini juga mengkonfirmasi yang kita sudah bahas di awal yang kesannya agak aneh. Pada akhir zaman akan ada kehancuran agama. Orang diperlihatkan dan dibawa untuk menyembah kepada setan langsung. Nanti akan terkonfirmasi lagi. Tapi orang pada ujungnya akan diajak menyembah Tuhan atau menyembah setan langsung. Yang nggak mau ikut Tuhan pasti terbawa arus. Orang menyembah setan karena dianggap berjasa memberi kekuatan kepada monster itu. Dan mereka menyembahnya sambil berkata siapa yang sama seperti pemerintahan akhir ini. Atau yang bisa berperang melawan dia. Padahal kita tahu di Daniel akan ada banyak orang nanti nggak suka dan menyerang juga. Pemerintahannya rapuh. Dan kepada pemerintahan binatang itu diberikan mulut penuh kesombongan hujat. Selama 3,5 masa, selama 42 bulan, 3,5 tahun itu. Dia menghujat Allah, menghujat namanya, kemah kediamannya, semua mereka yang diam di sorga. Ya. Nah, dan ia diperkenankan melawan orang kudus. Ini waktu di mana diizinkan berkuasa dan akan ada penganiayaan orang percaya. Tapi ia diperkenankan, diizinkan, dibolehkan karena yang bertahta Tuhan. Pergerakan setan di akhir zaman pun, zaman antikris pun hanya sekedar yang diperkenankan aja. Supaya orang mengerti poinnya, titik fokusnya. Bukan penganiayaan fokusnya. Kan ingat, orang benar mah siap, punya pola pikir siap menderita. Tapi fokusnya Tuhan bertahta. Bahkan kerajaan akhir hanya yang diperkenankan saja yang dia boleh lakukan. Untuk melawan orang kudus, untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Hanya dalam waktu yang singkat, 3,5 masa itu saja. Saya mau ulang sedikit. 3,5 itu melambangkan apa? 3,5 bisa melambangkan waktu genting. Karena pelayanan Yesus di muka bumi 3,5 tahun, tapi sangat berdampak. Ini pelayanan antikris, bukan pelayanan lah ya, kekuasaan antikris di akhir zaman 3,5 tahun, itu waktu genting. Jadi 3,5 itu melambangkan waktu genting. 3,5 juga bisa melambangkan halfway through, di tengah proses. Karena 7 angka sempurna, 3,5 itu di tengah proses. Itu arti simboliknya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Orang yang namanya nggak tertulis sejak dunia dijadikan. Karena Tuhan tahu siapa yang menolak dia, bukan karena Tuhan yang menentukan orang selamat nggak selamat. Tapi orang mau ikut Tuhan akan ikut Tuhan. Kalau nggak pasti terbawa arus. Makanya ada seruan lagi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu poinnya, mari ikut Tuhan sungguh-sungguh dari sekarang. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ngomong-ngomong tentang penganiayaan. Barang siapa ditentukan untuk ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Masalah martir atau penganiayaan itu bukan masalah kita tuh. Maksudnya kita mah hidup buat Tuhan. Kita siap hidup buat Tuhan, siap mati buat Tuhan. Bukan karena pengen mati, bukan. Tapi masalah penganiayaan itu hanya siapa yang ditentukan. Karena Tuhan pegang kendali. Ada rencana Tuhan, kalau terjadi ya silahkan. Kita umat Tuhan akan setia ikut Tuhan dalam berbagai keadaan. Tapi masalah penganiayaan itu bukan hal yang menakutkan. Anda kutip ya. Kenapa? Karena kita hidup buat Tuhan. Dan Tuhan tetap yang pegang kendali kok. Jadi Alkitab bilang bahkan burung aja nggak jatuh kalau bukan Tuhan yang kasih izin. Tuhan sanggup memelihara umatnya bahkan di tengah berbagai keadaan. Dan aku melihat seekor binatang atau monster lain. Jadi ada yang lain keluar dari dalam bumi. Bertanduk 2. Sama seperti anak domba, bicara seperti seekor naga. Jadi munafik. Seluruh kuasa monster pertama dijalankan di depan matanya dan menyebabkan seluruh bumi dan penghuninya menyembah binatang pertama. Jadi apa tugasnya?
menyebabkan penyembahan pada binatang pertama. Jadi ini adalah pemimpin agama. Dan ia mengadakan tanda-tanda dahsyat, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi, nyaingin dua saksi itu, bahwa mereka juga punya kuasa. Walaupun pasti nggak sehebat kuasa Tuhan. Tapi kita melihat supaya jelas ada 3 karakter ini. Ini yang disebut Unholy Trinity, Trinitas tidak kudus. Yaitu naga, setan sendiri, pemimpin, jadi manusia nih, pemimpin pemerintahan akhir maupun pemimpin agama, pemimpin penyembahan yang ada pada waktu itu. Nah, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang dilakukan di depan mata binatang itu. Ia menyuruh mereka mendirikan patung. Ingat patung lambang apa? Lambang berhala. Lambang kemegahan manusia. Untuk menghormati binatang yang luka namun hidup. Patung untuk penyembahan berhala artinya. Dan kepadanya diberikan kuasa memberikan nyawa kepada patung itu. Poinnya di sini adalah penyembahan berhala. Poinnya di sini adalah kehidupan palsu. Patung bisa ngomong, itu poinnya kehidupan palsu. Kalau tafsirannya bentuk apa, nggak tahu. Apakah robot, artificial intelligence, atau bentuk apapun juga bisa aja, nggak tahu. Dan poinnya hanya ada kehidupan palsu untuk membuat orang lebih lagi langsung menyembah kepada pemerintahan akhir dan setan. Sehingga patung itu bisa bicara, bertindak sedemikian rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh seperti Sadrah, Mesakh, Abednego. Harus menyembah patung kalau nggak masuk perapian menyala. Jadi kualitas umat Tuhan yang dicontohkan Sadrah, Mesakh, Abednego, kualitas umat Tuhan di akhir zaman. Jika Tuhan yang kami sembah melepaskan kami dari patung, dari perapian yang menyala-nyala ini. Tapi jika tidak, kami mau Raja tahu kami tidak akan menyembah patung. Itu mentalitas kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman. Dicontohkan dalam Alkitab. Dan dia menyebabkan semua orang, kecil besar kaya miskin, merdeka hamba, diberi tanda pada tangan kanan atau dahi. Nah, saya stop di sini. Tanda pada tangan, tanda pada dahi. Meterai contohnya umat Tuhan, 144.000 orang kan di meterai itu kan bukan tanda fisik. Bukan di dahi kita ada lambang salib nyala-nyala gitu kan, enggak. Tanda pada tangan dan pada dahi bukan berarti tanda fisik. Gak harus tanda fisik. Tanda pada tangan berarti orang-orang yang kelakuannya sesuai dengan nilai dunia. Tanda pada dahi berarti orang-orang yang pikirannya, pola pikirnya sesuai dengan dunia atau dengan setan. Itu maksudnya. Orang benar, umat Tuhan diberi tanda di dahinya apa? Lambang kepemilikan Tuhan. Orang-orang yang pola pikirnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan kasih Tuhan. Bukan tanda secara fisik. Dan gak ada seorang pun yang dapat membeli, menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, bilangannya adalah bilangan manusia, jadi 6 itu adalah angka manusia, dan bilangannya 666. Ini sebenarnya pengulangan. 6 angka manusia kalau ditulis 3 kali itu sebagai penekanan, sebagai pengulangan. 6 itu angka manusia atau angka kedagingan bisa, angka pemberontakan bisa. Kenapa? Karena manusia diciptakan pada hari ke-6, jadi 6 angka manusia. Jadi 6 itu juga angka pemberontakan. 666 itu lambang pemberontakan manusia yang penuh. Lambang kedagingan manusia yang penuh, pemberontakan melawan Tuhan. 666 juga bisa melambangkan Unholy Trinity, Trinitas tidak kudus. Kalau Tuhan dilambangkan Tuhan, Yesus, Roh Kudus itu 777 gitu. Nah, ini 666. Itu hanya lambang. Dan gak harus secara asli cap dengan simbolik dengan lambang ini taruh di tangan kita, taruh di dahi kita. Supaya orang mengerti apa yang Alkitab ngomong. Ada orang-orang nanti ya yang punya tingkah laku atau yang punya pola pikir sesuai dengan dunia dan setan, dan mereka menguasai perdagangan.
Sehingga kalau orang tidak mau menyembah setan, sehingga kalau orang tidak sesuai pola pikirnya, nggak bisa membeli atau menjual. Kan pemerintahan manusia, pemerintahan akhir, ya menguasai perdagangan pastinya. Itu yang Alkitab ngomong. Supaya kita nggak bahas yang salah fokus. Karena anugerah Tuhan yang besar tidak bisa hilang karena teknologi. Bukan karena chip taruh di tangan terus anugerah Tuhan jadi hilang. Pemberontakan manusia, oke. Tapi kalau sekedar teknologi maksud saya, bukan teknologi yang bisa membatalkan anugerah Tuhan. Bukan teknologi sebagai lambang akhir zaman. Tapi orang-orang yang pola pikir dan tingkah lakunya sesuai dengan nilai dunia. Dengan setan, nah itu dia. 666 sekedar lambang pemberontakan penuh. Dan apa yang kita pelajari itu dikonfirmasi lagi di 2 Tesalonika 2. Sebelum hari itu harus datang dahulu murtad dan dinyatakan manusia durhaka. Jadi ada pemurnian umat Tuhan. Ada pemerintahan akhir, pemerintahan antikris yang disebut manusia durhaka. Yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Jadi Daniel, Wahyu, sekarang 2 Tesalonika menyatakan pemerintahan akhir akan berusaha membawa penyembahan kepada dirinya sendiri, ujungnya kepada setan. Akan ada kehancuran agama-agama di dunia. Orang kalau mau ikut Tuhan, walaupun Kristen, kalau cuma agamawi doang, habis. Karena bukan agama yang menyelamatkan. Bukan kebiasaan tradisi agama yang membuat orang kudus. Yang membuat orang benar. Pengenalan akan Tuhan. Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya, bukan umat yang ikutin tradisi agama. Umat yang mengenal Allahnya yang akan kuat dan bertindak. Umat yang sekedar ikut-ikutan agama sih hilang. Bahkan dia akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Daniel, Tesalonika, Wahyu mengkonfirmasi hal ini. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepada kamu? Ini yang saya mau bahas. Bahwa Paulus menyatakan, kalau dia datang kepada jemaat, dia kerap kali mengajarkan hal itu. Apa? Akhir zaman. Jadi pelajaran akhir zaman, pelajaran penting yang perlu sering di ngomongin. Tentu dengan pola pikir yang benar. Tentu dengan fokus yang benar. Jangan nanti fokusnya ke antikris. Fokus ke pewahyuan Yesus Kristus. Tapi ini perlu sering diajarkan. Itu poin saya. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru menyatakan diri pada waktu yang ditentukan. Hanya bisa menyatakan diri pada waktu yang ditentukan. Karena Tuhan yang pegang kendali. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahannya. Nah, ada banyak perdebatan emang apa sih yang menahan? Apa yang menahan? Karena di sini di 2 Tesalonika tidak diberikan keterangan langsung. Ada yang menahannya, iya, tapi nggak dikasih tahu apa. Sebenarnya cukup mudah. Karena kita udah belajar. Coba lihat di Sangkakala ke-5. Sangkakala ke-6. Apa yang menahannya? Tuhan. Tuhan yang menahan setan. Tuhan yang menahan setan sampai waktu yang ditentukan. Pada waktu Sangkakala ke-5, diizinkan ada roh jahat seperti belalang keluar dari jurang maut. Sangkakala ke-6, ada setan, ada kuasa kegelapan yang diikat, dilepaskan. Sangkakala ke-7, setan babak belur jatuh ke bumi dan diizinkan untuk bisa bekerja di bumi sebagai pemurnian terakhir pada sangkakala ke-7. Jadi apa yang menahannya? Yang menahannya Tuhan dong. Siapa lagi? Apalagi Tuhan yang menahan untuk mengizinkan pada waktu yang ditentukan. Kenapa sih semuanya terjadi begini? Apa tujuan sangkakala? Untuk alarm, memanggil umat pilihan, mengumpulkan. Jadi orang yang mau bertobat, bertobatlah di situ. Makin lama makin ekstrim, keadaan pun makin kacau, tapi itu panggilan buat orang yang mau bertobat. Untuk semua umat Tuhan, apalagi orang Kristen yang gak tahu nih main-main sungguh-sungguh apa gak, kelihatan nanti di akhir zaman. Orang yang mengenal Tuhan yang kuat, yang gak mengenal Tuhan habis. Tapi orang yang mau bertobat sungguh-sungguh mau kenal Tuhan bisa.
Kenapa Tuhan izinkan? Jadi kenapa dilepaskan pada waktunya? Ya untuk sebagai pemurnian terakhir. Itu aja poinnya. Untuk pemurnian terakhir, supaya umat Tuhan yang mau ikut Tuhan, itu waktu terakhirnya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan ia akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nanti pemerintahan akhir habis dan setan akan dimusnahkan. Nanti kita akan bahas itu. Tapi apapun hanya seizin Tuhan, hanya dalam waktu yang ditentukan. Setelah lewat, Tuhan yang angkat. Karena setan tidak pernah sedikit pun, sekalipun berkuasa kok. Semua di bawah kendali Tuhan. Hanya apa yang diizinkan aja dia bisa bekerja. Itu yang kita pelajari. Itu adalah keadaan sangkakala ketujuh atau celaka ketiga yang adalah pemerintahan akhir manusia yang di bawah pengaruh setan langsung. Yang orang sering bilang zaman antikris. Kita sudah melihat dari sudut pandang yang jauh berbeda kadang-kadang. Dari yang kadang-kadang banyak orang bahas. Karena Tuhan bertahta. Karena semua hanya sesuai yang ditentukan Tuhan. Betul, akan ada. Tapi Tuhan tetap pegang kendali. Jadi kita sudah lihat. Sekarang sudah sampai ke 3,5 masa terakhir. Yaitu masuk ke masa sangkakala ketujuh. Ke zaman 666 saya buat itu sebagai lambang zaman antikris katanya. Zaman pemerintahan akhir. Dari awal bahkan sampai sekarang dan nanti pembahasan-pembahasan selanjutnya lebih lagi mengkonfirmasi bahwa Tuhan bertahta. Dan nanti kita akan lihat bagaimana tindakan Tuhan untuk merangkumkan semuanya. Mari kita lanjutkan lagi.